Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Husaini. Di sini saya akan menjelaskan kembali 15 materi mata kuliah Ilmu Etika dan Filsafat yang telah saya pelajari di semester 4 ini. Perbuatan manusia itu tidak tunggal, melainkan kompleks. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kita dalam melihat tindakan dan menghasilkan penilaian moral yang beragam. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah pemahaman lebih mendalam, fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis, dan komprehensif teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi menurut bidang, sifat, tatanan, tujuan, fungsi, teknik, dan metode-metodenya. Pesan komunikasi terdiri atas isi pesan dan lambang pesan. Isi pesan adalah pikiran, lambang pesan adalah bahasa. Bahasa melekat pada pikiran, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan dari pikiran. Dalam proses komunikasi, setidaknya ada 3 tujuan komunikasi, yaitu perkembangan proses mental, penyesuaian diri terhadap lingkungan, dan memanipulasi lingkungan. Fungsi dan tujuan ilmu komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat dengan menerima informasi yang benar. Masyarakat akan merasa aman dan tentram. Informasi akurat yang diperlukan oleh beberapa bagian masyarakat untuk bahan dalam pembuatan suatu keputusan. Informasi dapat dikaji secara mendalam sehingga melahirkan teori baru. Dengan demikian akan menambah perkembangan ilmu pengetahuan. Informasi disampaikan pada masyarakat melalui berbagai tatanan komunikasi. Etika komunikasi adalah gagasan moral yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, etika komunikasi berkaitan dengan moral, good present, dan segala bentuk komunikasi manusia. Ini termasuk komunikasi antar orang, komunikasi di media massa, dan komunikasi digital. Jenis-jenis etika komunikasi. Yang pertama, ada etika komunikasi personal, etika komunikasi kelompok, etika komunikasi massa, dan etika komunikasi media. Hubungan antar manusia adalah komunikasi persuasif yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain secara tatap muka dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati kedua belah pihak. 3 teori dalam hubungan antar manusia yaitu teori transaksi, teori peran, dan teori permainan. Tujuan hubungan antar manusia yaitu menerapkan ilmu sosial dalam proses penyesuaian diri, memberi akses informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas, memperoleh ilmu dan pengetahuan baru. Faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia yaitu faktor interaksi sosial, imitasi, identifikasi, sugesti, dan simpati. Faktor yang menentukan interaksi sosial yaitu rasa percaya diri, sikap sportif dan terbuka, serta sikap tertutup. Sebagian besar teori komunikasi kritis yang berhubungan dengan media terutama karena kekuatan media untuk menyebarkan ideologi yang dominan dan kekuatannya untuk mengungkapkan ideologi alternatif dan ideologi yang bertentangan. Di Indonesia sendiri, perkembangan teori kritis mengikuti daripada sistem pemerintahan yang ada. Teori nilai membahas 2 masalah yaitu etika dan estetika. Etika membahas tentang baik buruknya tingkah laku manusia, sedangkan estetika membahas mengenai keindahan. Perbedaan antara nilai sesuatu itu disebabkan sifat nilai itu sendiri. Nilai bersifat ide atau abstrak. Nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh indera. Tingkah laku perbuatan manusia atau sesuatu yang mempunyai nilai itulah yang dapat ditangkap oleh indera karena ia bukan fakta yang nyata. Satu hal yang mestinya menjadi perhatian oleh setiap orang dalam melakukan komunikasi adalah etika. Menyoal etika adalah meninjau apa yang benar dan salah serta baik dan buruk. Hal-hal tersebut dilakukan untuk memenuhi tuntunan moral dalam bermasyarakat yang tentunya memiliki kaitan erat dengan interaksi sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.